tembus. Ini ada sedikit tanda air ya. Dia nyampe pemeriksaan secara. Pak Saruna, yang dibuat di Jalan Sudut 3 dengan di Win itu sama? Beda. Beda ya? Apa bedanya? Yang pertama di Sudut 3 itu cuma melakukan eksperimen dulu untuk mempelajari dari sisi bahan, material yang digunakan untuk mendekati dengan. Kalau di Win? Kalau di UIN saya tinggal produksi. Produksinya di Win. Mungkin ada Mbak Tiara yang mau di... Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah tersangka kedua yang kami wawancarai hari ini. Perannya memproduksi, betul ya, Pak Saruna ya, memproduksi uang-uang palsu, dan sudah ada barang buktinya juga ya, Bang ya, di sini. Mungkin Pak Kanit Resmob, di sebelah tersangka ini sudah ada uang palsu yang kemudian ini diproduksi oleh Pak Saruna bersama dengan tersangka lainnya. Ini yang belum dipotong, Pak Saruna. Ya, gantung kayak gini, banyakkan rusak sama warnanya belepotan. Oke, ini berarti yang nggak akan diedarkan ya? Ini yang sudah rusak, sebab setiap memproduksi ini mungkin sekitar 50-60% itu rusak. Jadi tidak semua kita produksi dengan sesuai dengan ini, karena peralatan kami juga ya masih minim. Kalau yang ini berarti yang sudah ya, siap kalau ini edar? sudah siap. Sudah siap edar. Oke. Proses bikin sampai ini kan tinggal potong ya seharusnya kalau hasilnya sempurna gitu ya. Sampai pada akhirnya mendapatkan hasil yang seperti ini, berapa kali prosesnya, Pak? Nah, ini sebutu sekitar 12 kali pekerjaan. 12 kali pekerjaan. 19 Jadi semua ya? Ya. Targetnya 19. 19. Ya. Karena salah satu saja yang rusak, salah, maka gagal. Dibuang itu ya? Dibuang. Jadi dari 19 itu harus mulus semua. Itu apa aja prosesnya, Pak Saruna? Ya, pertama pencetakan UV. Lalu pencetak UV di muka itu 3 kali. Tali dulu. Iya, Air dulu. Tali air dulu. Tali airnya sama benang. Tali airnya sama benang. Itu yang pertama dilakukan dulu. Dengan mesin yang sama ya, Pak Saruna ya? Iya, pakai sablonan. Ini. Setelah itu cetak UV-nya. Udah cetak UV, lalu kita cetak magnetiknya. Apa itu? Ada titik magnetik agar lolos dari mesin itu. Jadi sampai ada 16 tahapan tadi, biasanya satu kali pembuatan, satu kali produksi, ini berapa banyak, Pak Saruna? Kami coba cuma sedikit dulu karena itu butuh proses. Jadi satu hari kita tahap pertama semua dulu. Berapa itu? Sedikitnya? Kita satu rim. Satu rim? 1000 lembar. 1000 lembar, 100 ribuan itu ya? Iya. Oke. Kalau dirupiahkan, Iya. bisa dirupiahkan gitu ya, berapa banyak? Ya, sekitar kalau 200-an satu rim, sekitar 100 sekali produksi. 100 juta? Iya, 100 juta. Dan yang untuk memproduksi seperti ini, berapa orang yang terlibat dalam mesin itu, Pak? Saya sendiri dengan Nambo. Oke. Berdua. Kalau Pak Ibrahim? Ya, dia hanya mengkoordinatorkan tempat, situasi. Oke. Itu ruangannya di dalam perpustakaan kan, Pak? Ya, di dalam ruang perpustakaan lantai bawah, dekat sudut. WC tempat di dalam WC. Di dalam kamar WC. mandi? Iya. Yang masih beroperasi atau enggak? Masih bagus tapi disekat. Disekat sama. Itu kan memang dibuat Disengaja disekat untuk aktivitas supaya peredam nggak kedengaran. Termasuk jendela ditutup. Ya, jendela semua ditutup-tutup. Jam berapa biasanya, Pak? Terkadang kerja untuk pagi itu semua? jam 11 sampai jam 5 sore. Menjelang akhir-akhir ini sering biasa lembur sampai pagi, ada seminggu terakhir. Jam 11 sampai jam 5 sore bukannya kampus ramai ya? Iya, kampus ramai, cuma kami diajarkan untuk jam kerja saja. Kalau malam-malam kan agak bunyi menyimpang, security-nya sering-sering lewat. Kalau bahannya ya, bahannya beda tempat lagi. Ya, dia di lantai 2 di gudang. di gudang. Jadi kan sebenarnya kalau saya berpikir membayangkan ya Pak, itu sebenarnya butuh untuk mondar-mandir dari lantai 1 ke lantai 2, bawa bahan dan lain sebagainya, itu nggak ada yang curiga sama sekali? Nggak ada curiga. Alasannya apa kalau misalnya? Ya, mereka pikir kita, ditanyakan waktu itu? karena pernah kita cetak brosur sih,
brosur kampus. Jadi mereka sambil waktu cetak brosur, kami memang sengaja buka pintu. Jadi sempat karyawan lihat, oh lagi cetak brosur, padahal itu hanya ngetes saja untuk kasih jalan. Setelah itu sudah. Oke, mesin cetaknya itu khusus kah atau seperti apa? Ya itu sebenarnya mesin cetak itu khusus karena tingkat presisinya lebih tinggi, lebih akurat. Cuma sayangnya saya belum sempat mahir untuk mempergunakan alat kayak gitu. Oh, sebelum Andaikan itu bisa berjalan, kemungkinan tuh 2 hari 3 hari tuh habis bahan itu bisa Yang produksi. 40 dos. 40 itu hanya 2 hari 3 hari. 50 triliun itu Iya. cuman Saja 3 hari. karena lebih cepat berarti ya. Karena lebih cepat. Kalau tadi 1 minggu dengan alat yang baru ini berapa? Ya palingnya 1 jam. 1 jam aja. 1 jam untuk 200 juta itu tadi. Untuk bahan-bahannya ini, selain tadi alat cetak yang digunakan, ini apa yang dibutuhkan dalam sekali produksi? Mungkin kertasnya seperti apa? Iya, kertasnya kertas khusus. Dia terbuat dari bahan koton. Kayak mungkin bahasa sini kadang orang bilang konstruk apa? konstruk. Ya, untuk bahasa di daerah sini. Tapi kalau bahasa ininya sih bahan dari bahan material koton. Itu di Cina. Ya, dari Semuanya berarti nggak ada di Indonesia ya, Nggak bahan-bahan ada. itu semua. kita pesan di Cina semua. Pesan di Cina semua, termasuk mohon maaf tintanya Tintanya juga. Tinta khusus juga. UV, magnetiknya sama watermark. Itu saya pelajari dulu baru kami pesan. Saya pesan. Sekali produksi tadi untuk itu semua perlu dana berapa? Sekitar 300. 300 juta. Pak Saruna, dari mana Pak Saruna dapat informasi itu semua? Bahan baku dan lain sebagainya, termasuk bagaimana cara mengoperasikan di awal mula ya? Ini informasinya dari siapa? Ya itu belajar sendiri, diajari sama bos. Bilang, Dari ASS itu tadi? "Nah, kamu tolong belajar dulu, mungkin dia lihat ke apa Talentanya. talenta saya. Hmm, Nah, jadi tolong suruh belajar. Oke. Sudah ada pembicaraan belum nanti setelah ini kan banyak ya dibikin 100.000 pecahan lain atau mungkin mata uang asing, apa itu juga jadi salah satu rencana? Nah, nggak ada. Nggak ada ya? Cuma ini enggak, karena baru-baru ada pesanan katanya berapa untuk pilkada. Saya nggak begitu serius untuk menanggapinya. Karena saya hasilnya tidak sempurna. Miliaran untuk pilkada, Mhm. itu Pak ASS yang menyampaikan? Kan untuk pesanan dari Andi Ibrahim ya. Oh, Pak Andi Ibrahim. Ya. Dan itu sering terjadi pesanan untuk kepentingan pilkada atau Nah, politik belum, dan lain karena sebagainya. kita mulainya itu mulai di bulan September. Apa yang kemudian ini dijanjikan sehingga Pak Saruna ini tertarik untuk bergabung untuk memproduksi uang palsu yang jelas-jelas sudah ilegal? Ilegal. Ya, kami dijanjikan katanya nanti dikasih 1:10. Dijanjikan nanti saya berikan kamu tanah, rumah. Itu siapa yang mengatakan? Pak Andi Ibrahim. Setiap saya produksi 100 juta dengan bahan saya semua, dengan peralatan serta bahan yang saya tanggung sendiri, dikasih 10 juta. Sudah dapat berapa? Ya kalau hitung-hitung nggak sampai 12 juta. Baik, terima kasih banyak Pak Saruna atas waktunya. Semoga menjadi pelajaran ya tentunya. Kita temukan fakta selanjutnya. Untuk mengecek asli dan palsunya iya. uang itu ya. Iya. Timbul semua ini. Iya, jadi ada kok BI-nya apanya semua. Wah, bagus sih.